Putri. Saya Sabrina Syashifarasti. Saya Rahmayani. Baik, di sini kami sudah berada di salah satu PT, di mana PT ini bernama PT Gali Karsa Utama, berdekatan dengan Politeknik di daerah Sukajadi. Jangan lupa simak video kami selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber kita pada siang hari ini. Kepada Bapak silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Dadang Puja Kusuma. Saya bekerja di PT Gali Karsa Utama, yang mana PT Gali Karsa Utama ini bergerak di jasa konstruksi, tepatnya di proyek Poltekkes ini sebagai manajemen konstruksi, konsultan manajemen konstruksi, yang mana untuk mengawasi ataupun memastikan bangunan yang diinginkan oleh owner itu terbangun sesuai dengan keinginan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Nah, jadi itulah profil singkat dari PT Gali Karsa Utama. Kalau boleh tahu jabatan Bapak sebagai Saya kebetulan posisi saya di sini sebagai tim leader. Mungkin bahasanya berbeda tim leader. Kalau di satu perusahaan itu namanya seperti inilah ya. Mungkin singkat gimana ya? Ketuanya, makanya dibilang tim leader. Jadi di bawahnya itu ada tenaga ahli struktur, tenaga ahli arsitek, tenaga ahli elektrika, mekanika dan lain sebagainya. Jadi saya yang memandoi semuanya gitu. Itu posisi saya di sini. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Bagaimana cara kerja di PT ini Pak? Kalau cara kerja di sini ya memang rata-rata kita bersifat profesional ya. Jadi sesuai dengan job desk masing-masing. Salah satu contoh, misalkan kita di bawah saya langsung itu ada namanya tenaga ahli struktur. Jadi dia yang menghandle masalah struktur. Jadi kalau singkat katanya dia yang berpengalaman tentang struktur. Jadi apapun masalah di struktur dia yang menghandle. Tentunya kita menempatkan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, dan tidak juga bisa contoh misalkan saya mengetahui semua ilmu tapi saya menghandle semuanya, enggak bisa gitu loh. Jadi harus dipisahkan masing-masingnya sehingga nanti tujuan yang ingin kita capai itu pembangunan gedung pendidikan lanjutan Poltekkes ini terbangun sesuai yang diinginkan oleh si owner. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara komunikasinya untuk mensukseskan kinerja di PT ini Pak? Nah, komunikasi ini memang agak berat ya, karena beda-beda perusahaan kadang komunikasi berbeda. Kebetulan tim yang ada di sini punya hubungan yang sangat mulai dari latar belakang satu alumni dari universitas, satu alumni dari pekerjaan lain, tapi sama jasa konstruksi, jadi saling kenal sehingga komunikasi kita itu sebenarnya udah terbina secara ini ya, nggak sengaja gitu loh. Nah, tentunya komunikasi kita tuh dalam menyelesaikan pekerjaan ini pastinya komunikasi itu gimana ya bahasanya, tidak basa-basi gitu loh. Kalau memang salah satu contoh dia merasa keberatan dengan tugas yang diembannya, ya merasa nggak sanggup dan lain sebagainya, kita secara profesional ya memang kalau memang nggak sanggup silakan mengundurkan diri gitu loh. Tapi kalau memang sanggup dan dia menunjukkan dedikasinya bagus, ya kita pun memberikan penghargaan. Ya penghargaan itu banyak modelnya ya, bisa penghargaan mungkin kenaikan gaji ya Diki ya, bisa mungkin bonus dan lain sebagainya, sehingga karyawan-karyawan yang ada di sini itu mungkin semangatnya untuk menunjukkan prestasi kerja luar biasa gitu. Nah, itu mungkin ya salah satu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja hal-hal yang menjadi tantangan untuk keberhasilan kerja di PT ini? Silang pendapat, nah itu satu ya, silang pendapat, karena kan
kita yang bekerja di sini punya pengalaman masing-masing yang mungkin dikatakan dari sisi pengalaman ya sudah pada jauh. Nah, ego masing-masing pasti ada. Jangankan di setiap perusahaan, kadang kita di mungkin lingkup yang kecil seperti misal rumah tangga, untuk menyatukan dua isi kepala antara suami dan istri kan susah kan. Nah, apalagi di satu perusahaan itu misalkan anggaplah karyawannya ada 10 gitu loh, menyatukan visi dalam 10 orang itu nggak mudah gitu loh. Apalagi dalam persahabatannya kan, tetap pasti ada yang pro dan kontra gitu loh. Nah, mungkin kita ambil jalan tengahnya gitu loh. Jadi kita tidak membatasi ide-ide dia apa saja, ya kan, yang tentunya mungkin kita ambil ide yang bisa kita terapkan bersama itu kita ambil, dan kita tidak tidak menghukum dia, sehingga itu kan bisa berpotensi itu seharusnya dia bisa berpikir lepas atau kita batasi, jadi dia berpikir itu nanti tidak diterima atau dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi keluarkan aja semua apa yang ada di kepala, karena ini kan jasa konstruksi ya, kayak desain itu keluarkan semuanya gitu loh. Jadi nanti kita pilih bersama gitu loh, desain apa atau penggunaan material apa yang bisa kita terapkan pada bangunan ini. Karena kalau dihitung pengalamannya, ya pengalaman profesionalnya jauh semua gitu loh. Jadi tentu disatukan orang yang berpengalaman ini di satu tempat masih ada silang pendapat itu pasti. Nah, mungkin ya sulitnya kita di situ menyatukan orang yang profesional ini punya ilmunya jauh-jauh semua ya kan. Itu terkadang ya kita pun melihatnya yang mungkin kalau orang yang lihat dari luar, wah orang itu ribut apa gitu kan, beranggapan bertengkar dan lain sebagainya, tapi kita nggak bertengkar gitu, sampaikan aja ya apapun itu masukannya, mau diterima mau enggak gitu, paling itu ya. Baik, sekian wawancara yang dapat kami laksanakan pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.